Jadi kebenaran itu kan sifatnya tidak absolut. Relatif. Kebaikan itu sifatnya subjektif. Jadi kalau kita pakai template itu seolah-olah yang benar itu template itu aja. Nah, masalahnya di kita ini di negara kita hukum itu kan berdasarkan template ya. Tuntas apa yang ada dalam pikiran saya. Nanti Terkait baru saya APBN dan APBD itu, Pak, tadi ya. Yang saya yang untuk edisi pertama ini ternyata begitu saya ngupas tentang organisasi pengadaan dengan organisasi pengelolaan keuangan daerah disampirkan dengan organisasi pengelolaan keuangan negara, ternyata kita punya PR besar gitu. oke, Itu oke. saja sudah sampai 300 halaman tuh. Iya, iya. Bayangkan saya ini kan. Nah, jadi memang ada PR besar yang harus diselesaikan di wilayah regulatif. Jadi kita menurut saya bukan percuma ya. Menurut saya ada inefisiensi perjuangan ketika kita berbicara meluruskan pengadaan barang jasa sesuai jalur hukum karena ini adalah organisasi publik, tetapi kita fokus kepada simptom Hmm. tapi Apa tidak tuh, Pak? mengarah kepada sumber. Oke. Nah, jadi kita sibuk mengatasi simptomnya saja. Kalau ada simptom Iya. ini sekarang kayak simptom ya, simptom TKDN Hmm. yang mengikuti PDN. Ini kita nanti sibuk ngatasin itu aja. Nanti Pak Presiden bilang, oh udah TKDN dihapusin aja, segala macam. Simptomnya Iya. hilang, tapi penyakitnya nggak hilang Iya. sebenarnya. Gejalanya hilang tapi sumber penyakitnya nggak hilang gitu, Pak ya. Betul. Kita hanya minum Paramex untuk menghilangkan sakit kepala, sementara yang sumbernya lambung, Iya. gitu. Pak, Ini, nanti kita akan ke bagian sana, itu. Pak. Saya tertarik Ya. tadi sama awal mula Bapak membenci PNS nih. Terus malah masuk ke pengadaan yang mohon maaf, yang justru menambah memang stigma PNS itu. Boleh nggak, Pak? Awal mula membenci PNS itu boleh dipertegas nggak, Pak? Apa tuh, Pak, yang bikin Bapak tuh membenci? Oh, itu ini kesejarahan panjang ya. Kesejarahannya artinya apa? Pada saat Orde Baru, Hmm. karena ya ini saya nggak tahu, mungkin Allah itu maha perencana yang paling bagus ya. Saya SMP kelas 3 tuh aktif di teater. Jadi saya Oke. sudah kenal W.S. Rendra, bisa apa aktor-aktor yang luar Wah, biasa itu ini. kan aktor yang melawan Orde Baru gitu, Pak ya. Iya. Bahkan saya Oke, sempat oke. rambut panjang gondrong ala Rendra. Wah, benar. Jadi sempat Oke. sempat orasi juga di beberapa pertunjukan teater dan segala macam. Kemudian setelah itu dari teater itu kita kritiknya luar biasa. Kritik terhadap apa? Terhadap pemerintahan yang ada karena Orde Baru itu luar biasa. Sehingga pada saat itu saya bilang pekerjaan yang bersentuhan dengan pemerintahan itu adalah pekerjaan yang hanya ya ada bahasa dulu ya saya bilang ngibulin ngibulin masyarakat gitu. Jadi saya pada saat itu sampai punya kesimpulan kita waktu gerakan kita sering menyuarakan PNS korupsi, PNS korupsi. Sehingga saya muncul kebencian yang sangat mendalam. Tetapi itu tadi saya bilang seperti kata RB Sentanu, semakin kita membenci sesuatu sebenarnya kita semakin mempelajari sesuatu itu. Betul. Sama seperti semakin kita mencintai sesuatu, kita juga mempelajari yang kita cintai itu. Jadi kebencian dan kecintaan itu bukan bukan persoalan menjauhkan kita, tapi justru itu alat untuk mendekatkan kita gitu terhadap objek itu. Nah, jadi itulah. Nah, begitu perjalanannya mungkin Allah akhirnya kan bilang, nah, ini loh caranya. Beliau buat satu kronologi. Saya belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke Jawa, saya ngerantau. Begitu ngerantau, saya di Jakarta luntang-lantung, untung ada keluarga angkat saya yang luar biasa bantu saya. Akhirnya saya kerja, begitu kerja, oh ternyata di Jakarta nggak seenak itu kerjanya gitu ya. Sampai bapak saya bilang, mending dagang saja di sinilah Sul daripada ngirim bapak cuma 200-100 ribu setiap bulan gitu. Katanya Ya, gajinya 2,5 juta, 3,5 juta. Zaman-zaman dulu loh, zaman-zaman 98, 99, 2000 itu kan segitu besar. besar Tapi ya. tetap ngirim orang tua cuma 100, 200 gitu. Ya udah Hmm. pulang aja lah Sul, ngapain di Hmm. situ jauh dari bapak, ibu dan segala macam. Tapi karena Hmm. saya sejak kecil, sejak SMP itu sudah memang jauh udah memang biasa di luar gitu. Ya Iya, bukan iya. anak-anak baik juga gitu ya. Nah, jadi
dari situ saya mempelajari betul, oh ternyata Allah lagi bicara nih bahwa saya tidak boleh membenci subjek, tetapi yang kita benci adalah predikatnya. Hmm. Ya Yang bisa kita jadi benci adalah, sebenarnya yang Bapak benci adalah gejalanya gitu kan. iya, yang saya benci adalah kelakuannya, bukan Iya, iya, iya. PNS-nya sebenarnya. Nah, Mm-mm. ini kan kita diajari seumur hidup soal itu. Makanya saya senang betul dengan akronim SR. SR, Karena oke. saya berpendapat sekarang ya, sekarang saat ini saya berpendapat bahwa hidup itu hanya tentang dua SR itu. Satu sabar, dua syukur. Dan oke. Jadi ada filosofisnya Pak ya SR Ada itu. filosofisnya. Jadi kalau syukur itu lebih kepada internal, makanya kalau Mm-mm. kesyukuran itu kita publikasi secara luas, itu akan munculnya ria, sombong, Iya, bisa bisa iya. kepancing ke situ. Tapi Mm. kalau soal sabar, kita harus keluar dulu. Karena Mm-mm. sabar itu menurut saya harus harus lahir dari perjuangan kita menyampaikan yang hak. Maka itu kan Mm-mm. ada watawasobil hak, watawasobis Mm. sabar. Yang hak Mm. dulu baru sabar gitu. Mm. Nah ini Mm. makanya di dalam saya bersikap dan segala macam itu Mm. saya mencoba mengacu kepada itu. Jadi kalau Mm. misalkan saya ya banyak tadi seperti tadi saya gara-gara TKDN itu saya buka lagi buku saya tentang buku saya tentang peningkatan P3DN. Saya begitu PDN ini muncul sama persis kayaknya perjalanannya saya cerita saja nih ya. Eh, apa eh, waktu dana desa turun. Waktu dana desa Oke. turun saya nerbitkan buku judulnya Bacaan Wajib Swaklola Pengadaan Barang Jasa. Mm-mm. Concern saya apa? Concern saya adalah saya tahu betul ini ketika desa diberi uang negara, Nggak tahu cara pakainya maka gitu. ini ada penyakit yang harus segera Iya. harus diberikan selesai. Itu kita Mm. yang PNS yang belajar bertahun-tahun saja ketika diberi uang Iya. negara, kita sering selip gitu loh. Apalagi Mm. aparatur desa yang sama sekali tidak kenal dengan mekanisme pengadaan barang jasa, kemudian dikasih uang. Mm. Nah, maka dari itu waktu itu buku bacaan wajib swaklola pengadaan barang jasa itu tebal sekali karena saya sertakan juga dengan template-template dokumen. Walaupun Mm. saya nggak suka dengan pembagian template dokumen karena pembagian template dokumen itu mendegradasi kemanusiaan kita. Mm. Jadi membuat seolah-olah kita menciptakan robot-robot template gitu. Tapi Iya. pada saat itu saya berpikir, ah enggak, ini karena teman-teman aparatur desa akan kasihan kalau Iya. tidak diberi ini. Ya udah saya bilang. Mm. Karena template itu bisa jadi salah karena hidup ini bukan tentang template, tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita belajar gitu. Mm. Jadi kebenaran itu kan sifatnya tidak absolut. Relatif. Kebaikan itu sifatnya subjektif. Jadi kalau kita pakai template itu seolah-olah yang benar itu template itu aja. Nah, Iya. masalahnya di kita ini di negara kita hukum itu kan berdasarkan template ya, penegakan hukum. Iya, iya, iya. Jurisprudensi itu luar biasa. Itu pun jurisprudensi yang berdasarkan persepsi gitu ya. Oh, Mm. kalau ini mendukung kebenaran kita maka kita anggap benar. Kalau tidak mendukung kebenaran kita maka kita cari yang lain. Iya, Tidak iya, menyalahkan tapi kita cari yang lain supaya kebenaran iya. kita menjadi lebih kuat. Jadi itu bagian gitu ya. Dan jadi saya menganggap perjalanan saya menjadi membenci PNS itu adalah bagian dari apa ya? Bagian dari pelajaran yang saya acu sampai sekarang dan itu membekali betul eh, hingga saya sekarang tidak berani terlalu membenci sesuatu karena Takutnya malah jadi mencintai, Pak. jadi karena ini banyak sekali contoh dan juga Mm. di literatur-literatur di hikayat-hikayat riwayat-riwayat ya karena sekarang umur sudah mendekati 50 jadi saya banyak baca riwayat-riwayat yang ya agak-agak ke keagamaan gitu ya. Jadi saya melihat oh iya itu ketika kita memang terlalu itu memang tidak boleh. Ya, Pak, Ya begitu. kan tadi sudah cerita akhirnya bergabung menjadi aparatur sipil negara, terus juga bergabung di pengadaan. Berarti Bapak ngalamin kan ya, masa-masa di mana pengadaan itu masih sebelum ada fungsional, sebelum ada Hmm. fungsional pengelola pengadaan. Dan sekarang Bapak, sehingga saya juga sebagai seorang fungsional pengelola pengadaan. Nah, saya mau mendalami masalah ini, kompetensi, Pak.
Saya termasuk ASN yang berpendapat bahwa tujuan dibentuknya fungsional pengelola PBJ ini adalah untuk menjamin pengadaan bantuan pemerintah dihandle oleh ASN yang memang punya kompetensi yang sesuai gitu ya, kompetensi yang memadai. Cuman pada praktiknya kan karakteristik pengadaan ini banyak sekali ya. Kalau memang pengadaan rutin saja sih gampang lah, yang gampang ditemui di lapangan gitu. Tapi pada pengadaan-pengadaan tertentu, pengelola PBJ juga dituntut punya kompetensi khusus gitu. Karena kalau nggak gitu, dia akan mungkin ya nggak ngerti apa ini pengadaan apa, gimana cara milih penyediaannya. Nah, menurut Bapak, ya, Oh, apakah model pengelola pengadaan yang dulu, yang menarik. sifatnya ad hoc gitu ya, Pak, yang belum menjadi fungsional, Wah, itu emang itu lebih Lucky baik ya. atau dengan yang sekarang gitu, Pak, yang memang sudah dikhususkan oleh fungsional. Oke. Eh, Pertama, ini perjalanannya. Saya Iya, juga perjalanan. saya memang japung dulu japung, sekarang sudah distrukturalkan karena hidup saya itu Oke, oke, seperti seperti siap. roller coaster gitu. Jadi pada saat Mhm, orang-orang tidak mau japung, saya japung. Jadi mhm. pada saat pada saat struktur, saya ingat waktu itu struktural akan dapat TPP, tunjangan tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja waktu Mhm, itu. Kemudian setahun lagi saya akan naik pangkat ke mhm, 3B kalau nggak salah waktu itu, akan mhm, naik pangkat. Tapi pada saat itu saya ngelamar ke Japung mhm. 2014 itu, Iya. 2014. Dan alhamdulillah 6 bulan kemudian di ACC. Di ACC Mhm, saya Japung. Tidak ketahuan bahwa saya setahun lagi tuh akan naik pangkat. Padahal di dalam peraturannya bahwa yang 1 tahun naik pangkat itu disarankan untuk, tapi tidak dilarang, disarankan untuk tidak mengajukan usul atau dipindahkan ke Japung. Tapi nggak apa-apa, saya pilihan. Kenapa? Saya bukan orang officer ya, saya orang worker, pekerja. Makanya itu memang harus cocok dulu. Kalau orang yang worker cocok jadi Japung. mhm, Tapi ketika dia officer, maka dia sebenarnya cocoknya jadi struktural. Ini juga menjadi mhm, PR rekrutmennya menurut mhm, saya. Karena kalau ada orang officer ketika ditunjuk jadi Japung, dia bingung mau bekerja apa. Karena mhm. karakter officer itu terstruktur Iya, dia kerjanya. iya. Tapi kalau karakter Japung, dia worker bekerja sesuai dengan apa kebutuhan yang di lapangan yang dianggap itu. Nah, saya orangnya worker, pekerja. Jadi saya merasa cocok di Japung. Jadi 2014 saya Japung, kemudian alhamdulillah 2016 ternyata saya ketemu sama teman-teman yang lain, kemudian membentuk Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Sebelum ada regulasinya. Jadi kita Oke, membentuk sebelum ada regulasinya. Begitu oke. kita bentuk tahun 2016, regulasinya 2017 terbit. Jadi regulasi terbit sebelum didahului oleh Sudah. asosiasi. Dan alhamdulillahnya di regulasi yang terbit itu ternyata menyebutkan bahwa Japung itu harus membentuk asosiasi. Jadi kita mendahului regulasinya. Nah, jadi kalau dilihat dari itu, apakah pengadaan barang jasa itu jauh lebih baik dilaksanakan oleh fungsional yang sekarang? Menurut saya iya, betul. Tetapi yang juga harus kita 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 sadari, kita juga tidak boleh berlebihan menganggap pengadaan barang jasa ini adalah sesuatu yang luar biasa besarnya. Ini juga perangkap korupsi ya. Mungkin ada yang tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya hanya menyampaikan pendapat saja. Karena eh, saya mempelajari bahwa kita itu sedang dihadapkan dan selalu di perjalanan itu dihadapkan dengan kecerdasan luar biasa dari makhluk yang bernama syaitan. Dan dia paling taat kepada perintah Tuhan. Tetapi dalam perspektif yang lain. Makanya kalau waktu kita misalnya, ini pembacaan saya saja, jangan di ini kan, auzubillahiminasyaitonirrajim itu kita sebenarnya bukan diminta untuk ya Allah lindungilah saya dari godaan setan yang terkutuk, bukan setan yang terkutuk, tapi godaannya. Tapi Oke. manusia kita ya kebanyakan kita itu malah justru ngebenci setannya loh, Iya, 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 bukan iya. waspada terhadap godaannya. Mhm, Nah, Rasulullah kan selalu menunjukkan tuh, jangan benci orangnya,
tapi bencilah tindakannya untuk bisa engkau perangi dan engkau perbaiki. Jangan perangi orangnya, tapi perangi tindakannya.